Jangan lupa subscribe ya. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan. Kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu? Sombong terus gitu. Silahkan pasang wajah beliau. Saya jamin 1 jam kemudian terhapuslah oleh Facebook, Twitter, Instagram. Ada apa? Kok sebegitu ditakuti? Saya mohon sekali kepada pihak-pihak yang telah seperti itu, mohon cabut. Ingat, darah ulama itu beracun. Tadi tentang Babe bilang tentang foto Habib Rizik kalau diposting di IG sama di Facebook langsung dihapus, itu benar-benar. Tapi ini sekedar meluruskan karena kemarin saya sempat somasi Facebook dan lawyer saya sempat balas-balesan sama lawyernya Facebook, jadi kita ngerti sedikit ada komunikasi. Itu tidak ada Afwan itu tidak ada hubungannya sama pemerintah ataupun aparat penegak hukum di sini. Keputusan Facebook itu karena disebabkan oleh ini. Ini kalau di Google ada www.trackingterrorism.org, lembaga dunia yang memantau terorisme, namanya TRAC, Track Terrorism Research Analysis Consortium, dan ini dipakai jadi referensi oleh lembaga-lembaga dunia termasuk sama Facebook. Dan di sini Afwan ya Bang, di situs ini FPI itu dikategorikan sebagai terrorist organization. Ini yang dijadikan dasar penghapusan fotonya Habib Rizik di Facebook dan IG. Permadi Aryani memang dia memang jago agitprop namanya, agitasi dan proposal. Jadi nakut-nakutin orang supaya dapat kerjaan untuk membangun opini yang lain. Jadi itu pekerjaan dia memang. Jadi dia memang bekerja, makanya dia influencer. Memang memberikan surat atau notice kepada pihak pengelola Facebook di Indonesia ini supaya hal-hal yang terkait dengan gerakan 212 terutama foto-foto Habib Rizik itu di drop. Itu fakta. Ini fakta hukum. Jadi kalau dia ngomong tadi itu dia memang bagian kulit luar lah, memang gitu. Kita maklum lah itu. Yang pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, maka terjadi kerumunan luar biasa. Beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Maka silahkan aparat penegak hukum menegakkan keadilan. Ya, kalau kami sudah ditegakkan hukum, kami sudah diperiksa, disebut sebagai tersangka, maka silakan kerumunan-kerumunan yang lain. Keluarganya Presiden Jokowi, ada anaknya, ada menantunya, ayo tegakkan hukum. Korban berikutnya ada Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar kami, yang saat sekarang ini ditahan di Polda Metro Jaya. Ayo kepada segenap simpatisan, segenap para pejuang, kita berjuang bersama-sama. Itu adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sumber daripada kelemahan negara. Maka kita minta keadilan di sini, termasuk juga ya tanpa pandang bulu, hukum harus berlaku untuk semua. Anak jenazahnya sudah diotopsi. Ada kebingungan mereka, misalnya mereka tanya, kami sudah dalam keadaan diotopsi. Udah, kemudian tantangan gitu, harus tantangan apa? Sehingga dia nggak mau tantangan pertamanya. Itu yang mereka tidak terlalu paham isi itu. Ada kata-kata tidak menuntut atau apa gitu. Hasil otopsinya jelas bahwa itu karena peluru tajam. Ini semua tertembak atau bagaimana Pak? Iya, ditembak satu peluru ya di bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Sama Pak Irwasum, ada Pak Kadipkum di situ. Kami tegaskan ya, Pak kasat mata, kita nggak bisa bantah lagi bahwa di sini ada pelanggaran SOP. Tindakan yang tegas dari pimpinan Polri kepada aparat itu. Kita nggak bisa berkelit-kelit lagi bahwa ini apa gitu ya, jelas ya ternyata. Tetap saja ada ketentuan, ada konvensi anti torture yang mensyaratkan bahwa polisi atau penegak hukum tidak boleh melakukan penyiksaan. Yang marah itu pasti umat-umat kadrun, pendukung imam besar kadrun, ya.
Rizik sirik nih ye. Pantesan ya pendukungnya mulutnya semua sampah. Karena imam besarnya mulutnya juga sampah. Ya kan? Membunuh orang beriman memang balasannya neraka. Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis teroris. Sejak bujak dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, sampai gue nih, gak pernah gue berbuat gak jujur. Kan gue udah pesan sama lo pada, supaya hidup jujur. Supaya hidup kita gak hancur. Enak banget. Ini polisian itu kayak tingkahnya PKI, bukan kayak tingkahnya kepolisian seperti biasanya dulu. Sekarang pemerintahan itu dikuasai dengan PKI. PKI sekarang. Betul. Ini bukan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini. Sakit hati umat Islam, sakit. Jangan seperti ini, seperti kepolisian. Kepada Pak Jokowi saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan cukong-cukong Cina. Coba PKI itu diberantas, gak akan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini. Gara-gara PKI di Indonesia. Gara-gara PKI. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Jangan lantas menjadikan semangat kalian surut untuk membela agama, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ingat wasiat saya, sir wala takif, maju terus, jangan pernah mundur dalam membela agama, membela bangsa, rakyat, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami menganggap bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk membungkam pernyataan-pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur elemen-elemen dalam masyarakat. Bagi kami, demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin. Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana. Nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia. Kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Mereka ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara sistematis, dan mereka sadar bahwa musuhnya ada dua. Satu, Islam tidak bisa dilawan sendiri, maka harus dipecah-pecah. Kemudian diekspos ke luar negeri bahwa Islam Indonesia ini adalah intoleransi dan radikal. Inilah yang selalu didengung-dengungkan, dicap. Maka melawannya tidak ada alternatif lain adalah Islam harus bersatu. Anda wajib untuk like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2. Masuk penjara mau ditembak juga nggak ada masalah sebenarnya. Itu waktunya jadwal-jadwal Tuhan, itu bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu. Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. Sederhana apa sih masalahnya? Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya. Tapi ada pejabat nantang, dia tuh tokoh kecil gak usah dianggap, gak ada yang akan datang. Akhirnya datang orang ribuan. Begitu orang datang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Poldanya dipecat.
Dia kawinan, orang pergi kawinan bukan mau hadir, ada yang belum beres. Kemarahan itu nggak selesai, lu nantang sih sebagai negara. Nah, ini orang datang, rame lagi, pengajian rame lagi. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah ngomong dipanggil. Ini kerendahan hati ini nggak muncul gitu ya. Saya terus terang, tools kita untuk menghadapi krisis ini besar. Saya percaya kepada negara Pancasila ini. Karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya. Dua kekuatan utama yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di tempat lain itu tidak bisa disatukan, kita bisa menyatukannya. Saya percaya bahwa kita kuat dan kita akan keluar dari krisis ini. Tapi belum ada kerendahan hati untuk menerima dan mengajak semua bangsa ini, ayo kita keluar dari krisis ini sama-sama. Mari kita atur supaya kita terus bisa bersaudara dan bersatu. Tapi pecah terus ini. Sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Jadi saya kira nggak ngerti kita lagi cara ngomongnya, tapi kita tinggal mengetuk hati satu orang saja. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi, untuk climbing ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang itu tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Dengarlah orang-orang yang jujur, yang berbicara dengan hatinya. Dan untuk itu bukalah ruang publik. Biarkan orang bicara apa adanya. Jangan orang berbicara berbeda dengan aparat, dengan pemerintah masuk penjara. Sebab ini adalah awal bencana. Ya berarti memang kita tidak punya kapasitas untuk menggunakan Pancasila ini sebagai jalan keluar. Dan ini bisa menjadi akhir gitu. Jadi saya menghimbau semua pihak, rekonsiliatiflah. Jangan lagi lah pertunjukkan kesombongan karena kita lagi memiliki masalah lain. Tunjukkanlah kesadaran bahwa rakyat di tingkat paling bawah itu berada di titik api yang bisa suatu hari menjadi terbakar apabila tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Itu Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh. Saya nggak menyalahkan itu, tapi lupa semua. Kalau Pak Jokowi mengundang seluruh rakyatnya untuk berkumpul, jumlahnya berapa orang? Kalau Pak Prabowo juga, kalau Ibu Megawati juga, dan Pak Surya Paloh juga, mereka semua lupa bahwa ini ada semua karena satu orang figur. Yang kelima yang berpengaruh di Indonesia adalah Habib Rizik Syihab. Ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Dari Habib Rizik dan dari semuanya. Sebagai negarawan yang berpancasila, yang menurut pendapat saya sampai saat ini belum ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sehebat beliau. Jadi teman-teman sekalian, ya stop di sini harusnya. 212 ditakuti keberadaannya. Kalau enggak, Facebook, Twitter, Instagram tidak menghapus wajah beliau. Silahkan pasang wajah beliau. Saya jamin 1 jam kemudian terhapuslah oleh Facebook, Twitter, Instagram. Ada apa? Kok sebegitu ditakuti? Tirsawan yang ada, silahkan masukkan 1 gambar Habib Rizik di Facebook, Twitter, atau Instagram. Katakan saja apapun, misalnya Pancasilais atau apapun silahkan. Dan apa yang terjadi lihat. Gitu, apa yang terjadi. Terus kalau disebut teroris, itu labelnya dari mana? Justru ini akan menimbulkan satu wacana baru, jangan-jangan siapa yang melabelin. Saya mohon sekali kepada pihak-pihak yang telah seperti itu, mohon cabut. Ingat, darah ulama itu beracun. Tadi tentang Babe bilang tentang foto Habib Rizik kalau diposting di IG sama di Facebook langsung dihapus, itu benar-benar. Tapi ini sekedar meluruskan karena kemarin saya sempat somasi Facebook dan lawyer saya sempat balas-balesan sama lawyernya Facebook, jadi kita ngerti sedikit, ada komunikasi. Itu tidak ada Afwan itu tidak ada hubungannya sama pemerintah ataupun aparat penegak hukum di sini, keputusan Facebook itu. Itu karena disebabkan oleh ini. Ini kalau di Google ada www.trackingterrorism.org.
lembaga dunia yang memantau terorisme namanya TRAC, Track Terrorism Research Analysis Consortium, dan ini dipakai jadi referensi oleh lembaga-lembaga dunia termasuk sama Facebook. Dan di sini, afwan ya Bang, di situs ini FPI itu dikategorikan sebagai terrorist organization. Ini yang dijadikan dasar penghapusan fotonya Habib Rizik di Facebook dan IG. Permadi Aryani memang dia memang jago agitprop namanya, agitasi dan proposal. Jadi nakut-nakutin orang supaya dapat kerjaan untuk membangun opini yang lain. Jadi itu kerjaan dia memang. Jadi dia memang bekerja, makanya dia influencer, memang memberikan surat atau notice kepada pihak pengelola Facebook di Indonesia ini supaya hal-hal yang terkait dengan gerakan 212 terutama foto-foto Habib Rizik itu di drop. Itu fakta. Ini fakta hukum. Jadi kalau dia ngomong tadi itu dia memang bagian kulit luar lah memang gitu. Kita maklum lah itu. Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Yang pertama, sejak kemarin ya sudah 24 jam kita diperiksa. Alhamdulillah pemeriksaan berjalan dengan baik, dilayani dengan baik. Selesai sudah pemeriksaan, saya diperiksa ada sekitar 63 pertanyaan, dan insya Allah ta'ala semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, tinggal saat sekarang ini, kalau saya sudah diproses secara hukum atas pasal kerumunan, maka kita minta keadilan di sini. Yang lain juga yang berkerumun, termasuk wartawan yang berkerumun sekarang, nah ini harus diproses juga biar adil. Ya, nah termasuk juga ya tanpa pandang bulu, hukum harus berlaku untuk semua. Untuk semua, bukan hanya untuk kalangan tertentu, golongan tertentu, apalagi Maulid Nabi mengarah kepada ulama dan lain-lain. Ya, hanya sebatas itu adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sumber daripada kelemahan negara. Oleh karena itu saya berharap ke depan kita semuanya tetap tetap berjuang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun resikonya. Lanjut pemeriksaan, saya berkeberatan. Saya berkeberatan untuk diperiksa sebagai saksi karena saya fokus dulu dengan urusan tersangkanya saya. Gitu. Jadi sudah selesai semua, kita jawab dan insya Allah ta'ala semua berjalan dengan baik. Sudah semuanya ada ya seputar masalah kerumunan dan lain-lain. 93 betul. Anak jenazahnya sudah diotopsi. Ada kebingungan mereka, misalnya mereka tanya, kami sudah dalam keadaan diotopsi. Udah, kemudian tanda tangan gitu. Harus tanda tangan, ini tanda tangan apa? Sehingga dia nggak mau tanda tangan pertamanya. Itu yang mereka tidak terlalu paham isi itu. Ada kata-kata tidak menuntut atau apa gitu. Hasil otopsinya jelas bahwa itu karena peluru tajam. Ini semua tertembak atau bagaimana, Pak? Iya, ditembak satu peluru ya di bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Sama Pak Irwasum, ada Pak Kadipkum di situ. Kami tegaskan ya, Pak, kasat mata, kita nggak bisa bantah lagi bahwa di sini ada pelanggaran SOP. Tindakan yang tegas dari pimpinan Polri kepada aparat itu. Kita nggak bisa berkelit-kelit lagi bahwa ini apa gitu ya, jelas ya ternyata. Itu jelas ada. Tetap saja ada ketentuan
Ada konvensi anti torture yang mensyaratkan bahwa polisi atau penegak hukum tidak boleh melakukan penyiksaan. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan, di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. 4 itu masih hidup pada saat itu berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan, difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak, ya. Ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh, ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana. Nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker,